Ya, ini Pak Sal udah record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan aku kelas 7B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, nanti Pak Sal menjelaskan materi. Ada juga kalian untuk menjawab soal. Ya, ini bukan tugas, hanya kalian bisa nggak sih gitu. Setelah Pak Sal jelaskan ada soal, kalian bisa nggak sih? Seperti biasa, Pak Sal akan minta beberapa siswa untuk menjawab soal-soal tersebut. Makanya simak dengan baik agar ketika diminta untuk menjawab, kalian tentunya bisa menjawab soal-soal tersebut ya. Ya, baik. Tentunya kalian harus tahu dulu apa itu himpunan. Pertama pengertian himpunan ya. Di sini bahwa himpunan itu adalah benda-benda atau objek yang didefinisikan atau dibatasi dengan jelas. Jadi himpunan itu kumpulan-kumpulan ya. Ini harus ada kumpulannya harusnya. Kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau dibatasi dengan jelas. Pasor garis bawahi dan tebalin yang jelas ini. Artinya bahwa kumpulannya harus jelas. Ya, jelas dan memiliki batasan. Itu himpunan. Kamu perhatikan yang warna hijau dan merah. Ini ada yang hijau itu himpunan sama yang bukan himpunan. Contohnya ya. Contoh himpunan di samping kiri yang warna hijau. Kumpulan hewan berkaki 4. Itu himpunan. Kenapa kumpulan hewan berkaki 4 disebut himpunan? Pertama, sesuai definisinya, artinya pertama kumpulan hewan yang jelas. Maaf, kumpulan benda-benda yang jelas. Jelas di sini hewan berkaki 4, pertama kumpulannya jelas, yaitu hewan. Ya, hewan banyak ya, Pasukan sebutkan hewan. Dan di sini lebih jelas lagi, dijelaskan dengan penyataan bahwa berkaki 4. Kenapa yang disebut himpunan? Pertama, kamu bisa menjawab nggak? Kamu bisa menentukan nggak kumpulan hewan yang berkaki 4 itu apa aja? Coba, ada nggak? Banyak, Pak. Banyak kan? Contohnya Sapi. Gajah. ayam kaki 2. Ya, kucing, kambing, sapi, ya kan? Gajah. Nah, itu hewan berkaki 4, banyak. Ya, dan itu jelas ya. Berbeda dengan yang bukan himpunan yang warna merah di sini. Oke, dia kumpulan hewan, betul, ya kan? Sama kayak yang sebelah kiri, yang hijau. Tapi tidak jelas batasannya. Kalau ini batasannya jelas, berkaki 4. Kamu bisa menyebutkan tadi kan. Nah, ini nggak jelas, berbadan besar. Ayo, coba hewan yang berbadan besar. Ada bisa menyebutkan? Gajah berbadan besar, apalagi? Harimau. Berapa? Paling gampang paus. Itu Hiu. yang melihat gajah besar itu siapa? Bahwa gajah Manusia. Kalian menjawab bahwa gajah itu besar ya. Tapi kata semut, kalau semut bisa ngomong ya, bahwa ayam itu besar. Ya enggak? Iya ya. Wah, ayam itu besar. Paus kalau lihat gajah dia lihat kecil. Betul, paus kalau lihat gajah dia kecil. Artinya apa di sini? Di sini tidak jelas. Oh iya. Ya, Pak, hewan berkaki 4 untuk semut juga kaki 4. Emang semut kaki 4? Semut masa kaki 4 sih? Bukan, Pak, kan itu semut Ya, itu tetap ya. aja dilihat dari sudut pandang semut tetap kaki kakinya 4 untuk semut juga hewan berkaki 4. Emang semut hewan berkaki berapa? Bukan, Pak, maksudnya. Maksudnya gimana maksudnya? Menurut Kalau kita sapi itu kalau kita semut bisa ngomong ya. kelihatan Kalau semut tetap bisa 4 gitu, ngomong, Pak, kakinya. Iya. Manusia atau kalau Ya, semut makanya bisa itu ngomong, jelas. Bukan Pak yang berkaki 4 itu, Pak. Ya, Pak, misalnya kita lihat sapi kakinya 4. Kalau semut Ya. bisa ngomong, menurut dia sapi kan juga kaki 4. Iya, betul. Jelas. Maksudnya Iya. semut dengan manusia ngomongin sapi. Wah, itu kaki 4, sama-sama kaki 4 ya, maksudnya gitu ya. Jelas. Tapi kalau manusia dan semut ketika ngomongin ayam tentang ukurannya, kata manusia ayam itu kecil, kata semut enggak, ayam itu besar gitu. Maksudnya gitu ya. Iya. Artinya tidak jelas. Oke, Pasuk kasih kata kuncinya ya.
Kamu perhatikan nanti contoh ke bawah. Bahwa himpunan itu tidak mengandung, bukan mengandung itu hamil, bukan. Mengandung kata sifat. Nah, itu ya. Paham nggak? Oh, iya. Kayak indah gitu ya, Pak. Iya. Kalau yang Kayak bukan indah. himpunan, dia mengandung kata sifat. Nah, kita coba cek ya. Yang bukan himpunan mengandung kata sifat. Indah. Itu sifat. Nggak semua itu indah. Ya kan? Tiap orang beda-beda Pak pendapatnya. Raffles Arnoldi dengan baunya yang menyengat, bau busuk. Itu kata sifat bau yang menyengat ya, Pak. Iya, tapi kota orang manusia itu bunga langka sehingga dibilang bunganya indah. Tapi nggak semuanya bilang, aduh saya baunya nggak kuat, itu bunga apaan itu? Ya nggak ngerti gitu kan. Makanya indah itu sifat. Kata semut nggak indah, Pak. Iya, makanya kenapa selalu semut ya jadinya ya. Kayak pandai. Nggak semua orang bilang bahwa satu siswa itu pandai. Ada yang bilang, enggak, dia pandainya matematika aja, tapi bahasa Inggrisnya nggak pandai. Nah, pandai ini kan pandai apa dulu? Nggak jelas gitu ya. Ya kan? Jadi mengandung kata sifat cantik, indah, rapi, tadi besar, kecil. Itu mengandung kata sifat, itu bukan himpunan. Tapi beda dengan yang di sini, kumpulan hewan berkaki 4. Ya jelas, bisa sebutkan anggota-anggotanya ya. Kumpulan hewan pemakan rumput. Ya jelas ya, pemakan rumput itu ya kayak kambing, sapi, itu makan rumput. Ya kan? Jelas, bisa kamu sebutkan ya, pemakan rumput itu bukan kata sifat. Jadi ini jelas ya. Kemudian kumpulan bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, ini mulai dari angka-angkanya ya, bilangan prima ya. Kumpulan siswa yang tinggi badannya kurang dari 150. Ini jelas nih, ada batasan angkanya ya. Kalau hanya kumpulan siswa berbadan gemuk. Nah, himpunan atau bukan tuh? Bukan lah, Pak. Nah, gemuk itu sifat ya. Mungkin sama kayak yang nomor 1 nih, kumpulan hewan berbadan besar. Ya, gemuk sama aja kayak besar. Kayak kalau berbadan kurus sama aja kayak kecil gitu ya. Mohon maaf nih ya. Jadi gemuk, kecil, kurus itu ya pendek, tinggi, ya itu ya harus minum susu ya biar bukan maksudnya mengandung kata sifat, bukan tinggi kurus harus minum susu, bukan. Jadi kalau tinggi, pendek itu ya memang bukan himpunan karena mengandung kata sifat. Tapi kumpulan kumpulan bilangan asli kurang dari 1. Ada nggak bilangan asli yang kurang dari 1? Tahu belum nih bilangan asli? Bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? 0 bukan. 1. Ya, makasih. Haidra, bilangan asli itu yang dimulai dari angka 1. Tapi kalau di sini dikatakan ya, kalau 0 itu bilangan cacah, yang dimulai dari angka 0 itu bilangan cacah. Kalau di sini pernyataannya kumpulan bilangan asli kurang dari 1, sedangkan bilangan asli itu hanya mulainya dari 1, otomatis ada nggak bilangan asli yang kurang dari 1? Tidak ada. Ya, kenapa ini disebutnya himpunan? Kan nggak ada anggotanya, Pak, bilangan asli yang kurang dari 1. Kan bilangan asli hanya sampai 1, paling kecilnya. Ya, namanya himpunan kosong. Ada namanya himpunan kosong. Jadi, meskipun nggak ada anggotanya, alias kosong, tapi jelas batasannya. Di sini dikatakan bilangan aslinya kurang dari 1. Batasannya 1. Iya, tapi nggak ada anggotanya, disebutnya kosong. Sama kayak selanjutnya, kumpulan bilangan genap kurang dari 2. Genap kan paling kecil ya 2 ya, kayak 2, 4, 6 itu bilangan genap. Ada nggak bilangan genap yang kurang dari 2? 4, 6, 8. Ya. Nggak ada, Pak. Ini genap asli ya maksudnya, genap asli bukan genap cacah. Original. Ya, genap asli maksudnya ya. Iya. Genap asli itu ya nolnya nggak diikutin, jadi genap asli itu mulainya dari 2. Jadi nggak ada ya bilang genap asli yang kurang dari 2 itu, jadi kosong. Meskipun kosong tapi ini himpunan. Sama aja yang terakhir, kumpulan siswa SMP LSK Cibubur berumur kurang dari 10 tahun. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sangat termasuk, Ya, Pak. ada emang. Siapa di sini? Siapa ayo yang aku umurnya di bawah? SMP kok umur Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Minimal kalian 11 tahun lah ya. Ya kan? Iya, 11 12. enggak, Pak. Ada yang emang 12 apa?
Oh, Ya 12 mungkin ya. ada yang ulang tahun Saya 8, Pak. berarti sekarang 11. Makanya pasukasinya batasannya di bawah 10 tahun. Jadi kosong ya, nggak ada siswanya. Tapi nggak apa-apa, itu jelas batasannya. Kumpulan siswa yang di bawah 10 tahun. Sama aja kayak, Berarti itu himpunan kosong ya, Pak? iya sama aja kayak tinggi badan 150 ya. Di sini ada ya, tinggi badannya di bawah 150 ya. Silakan yang mau tinggi badannya nambah lagi. Mumpung lagi WFH. Saya lebih dari 150. Yang mumpung lagi WFH, apa namanya, lagi musim sepedaan ya kan, biar tingginya. Lewat 1 cm, Pak. Tapi emang yang VVH ada yang berkurang nggak tinggi badannya? Lah, Ya barangkali nggak kemana-mana. Meningkat malah, Pak. Kadang salah ukur, Pak. Meningkat malah saya, Pak. Barangkali nggak kemana-mana, di kamar aja, jadinya tinggi badannya mengkisut gitu, memperkecil badan. Oke, baik. Pastor akan Saya meningkat, Pak. ya, Pastor akan menayangkan yang sama, password acak. Nah, sekalian tentukan mana himpunan, mana yang bukannya ya. Teng, bantu Pastor menemukan himpunan dan bukan himpunan. Oke, 1. Ya, Pak. Dari nomor absen 1, Abriela. Pak. Nomor 1 yang warna biru. Kira-kira himpunan atau bukan? Abriela. Aduh, saya tahu, Pak. Abriela ya. Ini absen 01. Nomor 2 absen 02. Nomor 3 absen 03. Absen 0. Pak, absen 20 ke atas nggak dapet, Pak. Nanti adalah selanjutnya 07, Oke. 08, 09, absen 10, absen 11, 12, 13, 14, 15. Ayo, absen siapa dulu nih? Absen 1 sampai 15 silakan dilihat di layar. Kalian diminta untuk menentukan mana yang himpunan, mana yang bukan. Pak, itu kayaknya udah Bapak tandain ya, Pak? Mana? Yang bold atau enggak ya nggak sih? Iya itu, kayaknya udah ditandain. Masa sih? Iya tahu, Pak. Itu Pak yang tebal enggaknya. Iya, Pak, yang tebal enggaknya itu loh, Pak. Kok bisa sih? Padahal Pastor udah. Ya udah, kalian lebih pintar ya Pastor. Berarti silakan jawab nomor 1 deh. Berarti ini bukan ya? Abriela ya? Lah ini kita jawabnya iya apa enggak, atau himpunan atau bukan himpunan? Iya atau enggak? Himpunan atau bukan? Iya, itu himpunan. Kalau bukan ya bukan himpunan tuh. Bebas, siapa bebas? Ya udah deh, Pastor jawab aja deh. 1, kumpulan hewan pemakan rumput. Berarti iya atau bukan? Iya. Iya ya. Pastor pada udah bikin semaksimal mungkin nih. Kumpulan bilangan prima yang kurang. Iya. Kumpulan bilangan kecil. Bukan. Karena ada kecilnya ya. Buat itu loh. Ini iya. Ini iya. Ini bukan ya. Ya udah, pokoknya yang bold bukan ya. Bukan. Tahun banget, Pak, yang itu bisa bayang. Yang Ya, Pastor nggak jadi ngerjain kalian deh. Malah Pastor yang ngerjain. Itu gitu, Pak. Iya, bukan. Iya, bukan. Iya, yang sebelah kirinya, Ya, kanannya bukan. ini iya. Pola. Yang bold itu bukan semua. Kebalik kan. Kebalik. Yang di bold bukan. Iya, yang bold bukan ya. Ada kok. Nanti suara kalian tercantum kok nanti di video. Tadi ada yang bilang, yang bold itu yang bukan. Nanti ada loh. Iya, nanti kita malah ngasih clue parah. Ya nggak apa-apa, ini kan buat materi sih. Ikat Iya, aja. ini bukan ya. Ini Ikat bukan. aja. Nanti editnya lama lagi, langsung aja nggak apa-apa. Nanti. Kalau yang mau ngekat silakan. Ini iya ya. Ini bukan. Pokoknya yang bold bukan lah ya. Tadi pas udah ngecek tadi kenapa warnanya beda ya, tapi udah hanya nggak aman. Ternyata ketebak sama kalian. Kalau yang bold bukan. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti next selanjutnya nih. Berarti 1-15 pending dulu. Oke, itu ya. Yang bukan sama yang iya himpunan terlihat dari kata sifat. Bukan dari bold sama enggak bold. Oke? Iya. Oke. Nah, ini dihafal ya. Tadi ada yang Ya, belum Pak. hafal macam-macam bilangan. Bahwa bilangan itu banyak sebenarnya ya. Tapi yang lebih khususnya bilangan ini dulu. Silakan dihafal bilangan bulat itu
materi kemarin tuh bilangan bulat tuh, bilangan bulat dan pecahan. Bahwa bilangan bulat itu dimulainya dari bilangan negatif, kemudian angka 0 dan bilangan positif. Jadi ada 3 ya, bilangan bulat itu ada negatif, 0 dan positif. Selanjutnya bilangan cacah dimulainya dari angka 0. Ya, ingat nih, bilangan cacah dimulainya dari angka 0. Kasih keterangan tuh ya. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Jangan kebalik, asli dan cacah. Tadi di awal, ayo bilangan asli masih ingatnya dimulai dari angka berapa? Dari angka 1. Kalau dimulai angka 1, ya selanjutnya positif semua ya. Kalau bilangan asli itu sebenarnya bilangan bulat apa tuh? Positif. Positif Nah, asli. sama aja, bilangan asli itu bilangan bulat positif. Karena 1, 2, 3, 4, 5 sama aja kayak bilangan positif ya, yang bulat. Kalau cacah dimulai dari 0. Bilangan genap. Oh, gemap lagi nih. Ada aja nih. Genap itu bukan gemap. Ya, ini genap. Ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ini bilangan genapnya bilangan asli ya. Jadi 0-nya nggak masuk. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian dan seterusnya ya. Tahu ya bilangan genap ya. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5. Ganjilnya juga asli ya, Pak? Asli. Ya. Karena 0 itu bukan ganjil kan. Oke, jadi mulainya dari 1. Bukan. Kemudian bilangan prima kenapa pasal khusus sendiri? Panjang banget. Karena bilangan prima masih banyak yang belum hafal nih. Yang belum paham artinya. Bahwa bilangan prima itu bilangan yang... Bilangan prima itu yang cuma bisa dibagi sama angkanya sendiri sama sendiri. apa? Sama angkanya sendiri. Sama dianya. Oleh dibagi dirinya sendiri. Kayak manusia aja sebenarnya. Angka ya. Dirinya sendiri. Nggak bisa dibagi diri sendiri atau nggak bisa dibagi 2 ya, Pak? Enggak, bukan jangan dibagi 1 kalau nggak salah. Nanti kalau kamu bilang tidak bisa dibagi 2, 9 itu nanti 5 dikiranya. Ya kan soalnya 9 bisa dibagi 3. Ya, maksudnya artinya cukup ini aja. Dia itu hanya bisa dibagi dirinya sendiri, udah cukup 1. Dan dimulainya dari angka 2 ya, bukan dari angka 1. Ya. Karena 1 apa coba? Ini pasal kenapa angka 1 bukan bilangan prima? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa 1 bukan bilangan prima? Kenapa bilangan prima itu mulainya dari angka 2? Ada yang tahu? Pasal kasih. Oke, berdasarkan artinya nih ya. Bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Ya. Ya. Dan tambahan harusnya nih. Dan angka 1 harusnya nih. Iya. Dan angka 1 ya. Nah, tambahannya itu ya. Dia bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Oke. Dan dimulainya dari angka 2. Kenapa 1 itu bukan bilangan prima? Kenapa bilangan prima mulainya dari 2? Pertama, kalau secara arti, dia hanya bisa dibagi 1, ya angka 1, dan dirinya sendiri lagi sama-sama 1 gitu loh. Beda dengan angka 2. Kalau angka 2 dibagi dirinya sendiri dan 1. Paham nggak maksudnya? Ya, paham, Pak. Kalau 1 kan ya dibagi 1 dengan 1. Sama-sama 1 gitu loh. Kalau angka 2, dirinya sendiri, yaitu 2-nya, dan angka 1. Dan 3 pun bilangan prima. Kenapa? Karena dibagi dirinya sendiri, yaitu 3 dan 1. Nah, kalau 1, sama-sama 1. Makanya ya cara mudahnya gitu. Maksudnya, kenapa sih bilangan 1 bukan prima? Karena ya kalau dijabarkan, dia hanya bisa dibagi 1 sama 1. Beda dengan 2 dan 3, dan 5, dan 7 seterusnya. Dia dibagi dirinya sendiri sama angka 1. Kenapa 9 bukan bilangan prima? Karena dia bisa dibagi oleh dirinya sendiri. 9. Dibagi 3 juga. Angka 1 dan ingat ada angka 3 yang bisa membagi 9. Maka ini bukan bilangan prima. Hanya ceknya gitu ya. Yang syukur-syukur udah hafal 2, 3, 5, 7, 9 jangan. 11, 13, 15 jangan. 17, 19, 21 jangan. Ada jangan-jangannya, hati-hati ya. Mirip-mirip kayak bilangan ganjil. Oke, udah hafal ya? Oke. Iya. Next. Ya, kenapa? Oke, ini adalah bagaimana cara menentukan anggota himpunan. Ya. Tadi kenapa Pastor minta kalian menghafal? Wajib harus hafal bilangan-bilangan tadi karena ada kaitannya dengan himpunan.
Oke, menentukan anggota himpunan ada 2 penyajian ya. Ada yang sebelah kiri, sebelah kanan nih. Tapi ini nggak ada bold-boldnya ya. Dalam menentukan anggota suatu himpunan, tidak boleh ada anggota himpunan yang sama. Awas ini ya. Pastor tandain bahwa dalam menentukan suatu anggota himpunan, tidak boleh ada anggota yang sama. Anggota yang sama ini maksudnya gimana, Pak? Anggota himpunan yang ditulisnya hanya 1 kali saja. Paham ya? Jadi menentukan anggota himpunan itu tidak boleh ada anggota yang sama, hanya 1 kali saja ditulisnya. Oke, di sini ada simbol N kecil, buka kurung, A besar, tutup kurung. Oke, ini kalau ada simbol seperti ini dalam himpunan, cara bacanya adalah banyaknya anggota himpunan dari A. Jadi tanda N itu dalam matematika itu biasanya banyak atau jumlahnya ya. Kemudian kenapa anggota himpunan A? Karena di sini yang dalam kurungnya adalah huruf A kapital. Oke. Jadi nama himpunan itu harus ditulis dengan huruf kapital. Seperti ini A, nama himpunannya ya. Kemudian anggota-anggota himpunannya nanti ditulisnya huruf kecil. Oke, contoh nih. A, nama himpunannya ya. Himpunan A adalah, cara bacanya nih, himpunan huruf yang membentuk kata makanan. Nah, di sini kamu diminta tentukanlah anggota dari himpunan A, dan yang B, N buka kurung A itu artinya banyak anggotanya. Ya, perhatikan ya. Baik, cara jawabnya adalah anggota himpunan A yang tadi dari kata makanan itu kamu tulis huruf kecil dan kasih spasinya strip ya, pakai koma, maaf bukan strip, pakai koma. Kemudian kamu isi dari kata makanan itu menjadi M, A, K, N. Kenapa makanan menjadi makan? Ada yang tahu? Karena A-nya nggak boleh Karena A-nya ada digabung satu aja dia. Good. Sesuai dengan artinya, himpunan yang tidak boleh ada anggota himpunan yang sama, anggota himpunannya hanya ditulis 1 kali saja, ya. Nah, ketika kamu melihat ada A-nya 3 kali nih muncul dari kata makanan, ya cukup sekali aja. Pak, nulisnya boleh nggak A-nya di belakang? Boleh, silakan. Mau diacak jadi nakem boleh, kamen boleh. Yang penting anggotanya sesuai dengan kata makanan. N ada 2 kali nih, cukup sekali aja. Paham ya maksudnya ya? Jadi dari anggota makanan menjadi makan. Dan jumlah anggotanya ada berapa? Jadinya ada 4. Bukan dari sini ya. Bukan dari kata ini. Bukan. Tapi dari setelah kamu tentukan anggotanya, kata makanan menjadi MAKN. Yaitu ada. Oh, berarti nggak boleh ada 2 ya, Pak? Iya, nggak boleh ada 2. Sesuai Makanan dengan... jadi A-nya 1 doang, N-nya 1 doang. Ya, dicek dulu ya. Paham ya? Oke, tadinya ada soalnya loh. Hati-hati loh. Nah, contoh yang kedua berupa simbol. Sama nama himpunannya P, kamu perhatikan simbol-simbol ini, aduh banyak banget simbolnya apa. Kamu nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Kamu lihat dulu, ini nama bilangannya bilangan apa? Bilangan prima. Ya, bilangan prima tadi, dimulainya dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan tadi seterusnya ya, 19, 23 gitu ya. Kamu siapkan aja dulu 2, 3, hanya mengingatkan saja, jangan sampai lupa bilangan primanya seterusnya ya. Kamu lihat cek di sini, ada angka 2 kurang X kurang strip. Ada tanda bilangan prima yang kurang dari 15. Lebih dari 2. Oke, kemudian di ujungnya ada angka 15. Terima kasih Aidra. Oke, cara baca untuk ini kamu ambil tadi udah bilang prima udah selesai ya. Kamu nggak mikir angka-angka yang lain, kamu hanya fokus pada bilangan prima saja. Oh, ini ada yang salah nih Pak Asron nih, sebentar. Ini jangan 15 ya, karena bilangan prima nggak ada 15. Harusnya Pak Asron kasih 13 ini. Nah, seperti ini ya, mohon maaf nih. Pak Asron ganti soalnya ya, jangan 15 tapi 13. Oke, di sini ada angka 2, ujungnya 13 ya. Kamu ambil ininya aja. 2 kurang X ini 13 ya.
kamu ambil ininya aja. Oke. Baik, ketika ada X di tengah-tengah antara angka 2 dan ujungnya 13, itu dibacanya antara. Nah, tahu ya antara ya? Oke. Kalau antara itu, coba kamu sebutkan bilangan prima antara 2 sampai 13. Antara. 11. Antara. 3, 5, 7, 11, 13. Ini 15-nya enggak ya? Karena tadi pas udah ganti soalnya. 13-nya kehitung gara-gara ada sama dengannya. Nah, kalau antara, kamu cukup 2 sama 13-nya jangan dimasukin dulu ya. Kalau antara itu batasan 2 sama 13-nya jadi masukkan. Jadi 3, 5, 7, 11 itu antara. Kemudian kalian cek di sini. Di angka 2 ini, tanda ini ada tanda sama dengannya nggak? Ada garisnya nggak? Ada garisnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada garisnya, nggak ada tanda sama dengan artinya ya. Kalau begini itu cukup lebih kecil ya. Kalau ini ada tanda sama dengannya ya. Kalau ada garis bawahnya, dia ikut. Angka itu ikut. Nah, ini ada tanda garisnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, 2-nya jangan diikutsertakan. Beda dengan angka 13 nih. Ada tanda garis bawahnya. Ya, maka 13-nya dicantumkan. Seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Ini berarti ada 5 ya. Oke, jadi 13-nya dimasukkan. Oke, Pastor contohin lagi nih. Misalkan 2 lebih kecil sama dengan X. Maaf, 2 lebih besar dengan X. Nah, ininya 5. Bilangan prima. Ayo, sebutkan. Apa aja angka-angkanya? 3. Angkanya? 3. Kalau ini kan antara 2 dan 5 ya? Bilangan prima ya? Ya, Bilangan 3. prima antara 2 dan 5 hanya 3. Sekarang cek, ada tanda sama dengannya nggak di awalan angka ininya nih? Ada. Ada tanda sama dengannya ya? Ada garis bawahnya ya? Maka 2-nya diikut sertakan. Angka yang di ujungnya di sini ada tanda sama dengannya nggak? Ada. Maka diikut sertakan. Jadi jawabannya adalah untuk ini anggotanya 2, 3, 5 karena baik yang di awal ada tanda sama dengannya, baik yang 5 pun yang di akhir ada tanda sama dengannya. Seperti itu. Oke, terakhir. Coba sebutkan angka-angka dari ini. Ya, ini bilangan prima. Ayo, angka-angkanya sebutkan. Ada, Pak. X. Itu X ya, Pak, yang depan. Ya, ini X. Depannya, Pak. Ini X ya. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ini 2, 3, 5. kenapa 2, 3, 5? 5-nya kenapa ikut? Karena ada sama dengan. Karena ada sama Oke. dengan. Ini tanda kurang ya. Masih ingat nggak kalau begini tuh tandanya namanya kurang. Kurang dari 5. Ya, Nah, Pak. Kalau ini besar. D besar. Kayak gini ya. Pokoknya kalau ada tanda sama dengannya dia ikut, kalau nggak ada jangan ikutin. Oke, berarti ini bilangan prima yang kurang dari 5. Berarti 2, 3 gitu ya. Tapi 5-nya di sini tanda sama dengannya nih. Tuh. Maka 5-nya juga ikut. Ini diikuti. Iya. Oke, pokoknya kalau angka balik lagi ya. Kalau contoh yang kedua, kalau angka X-nya di tengah-tengah dua angka ini, cara bacanya adalah antara aja ya. Jangan bacanya gini. 2 lebih kecil X, X lebih kecil 2 wah ribet ya. Udah, mending antara angka 2 dan 13. Ya, seperti itu ya. Oke, ding ding. Silakan. Yang A, ada yang mau mengisi? Sebutkan anggotanya apa aja. Huruf-huruf yang membentuk kata lab school. Apa aja? L, A, B, B, S, O-nya 10. O lagi, L lagi. Udah cukup ya, berarti cuma labs. O aja. L. C-nya kelewat. C-nya. Bukan. Let's choose. bilang C. Wow. C-nya kelewat.
Labs. C. A. O. Labs. So. Anggotanya ada berapa? Ada 7 ya. 2, 8, 6, 7. ya 7. Oke, yang B. Pembentuk bilangan asli yang Bapak kurang. itu gak ada L ya, Pak? Ini L-nya Oh, ya. depan. Ini L-nya depan. Nah, Kira saya L. kurang dari 13. Bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Berarti 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anggotanya ada berapa? Ada 12. 12. Oke, yang C. Ayo, bisa nggak yang C? Bilangan asli antara 2 dan 10. M A T 2, 3, M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cek ada tanda garisnya nggak bawahnya? Kurang-kurangnya. Enggak ada, Pak. Kan 2 sama 10-nya Nggak ada. masukin ya. Iya, Pak. Maka anggotanya ada berapa ini? 2, 8, 8 ya. 8. Oke, yang D. Huruf-huruf yang bentuk kata matematika. M, A, T I K. Udah. Mateik ya. Oke. Semuanya ada yang sama ya. Mateik ada berapa tuh? 6. Dapat 6. 6 anggota. Oke. Ini kenapa D ini harusnya apa ini? Nah, Ki. Yang Ki bilangan ganjil kurang dari 13. 1, 3, 13-nya ikut nggak? Enggak. Enggak, karena tidak ada tanda sama dengannya ya. Iya. Dicek di sini. Bapak itu kelas 9, Pak. Kan ganjil. ganjil. Kan? Oh, ganjil. Ya. Ganjil itu 9 ganjil nggak? Iya. Ya, ini ada. Ganjil tadi Saya kan bilang terima. prima. Ya, ingatnya prima sih tadi ya. R. Nah, bilangan prima antara 2 dan 17. 3, 2 Ada yang langsung boleh 2 nggak? Boleh nggak? Kalau Boleh, duanya langsung boleh. cantumin, boleh nggak? boleh. boleh lah. Nah, kita langsung ya. Ada itunya tuh. Pokoknya kalau kamu lihat di sini ada tanda sama dengannya, duanya langsung masukin, boleh ya. Sekarang udah paham ya, tapi ya. Ya. Oke, langsung masukin 2, 3, 5, 7, 5, 7. 9, 9, 9. 11, 9 enggak ya? 11, 11, 15, 17. 17, 17. 17-nya nggak pakai, Pak. Oh, 17 Nggak pakai, ya. lupa. Enggak, Pak. Enggak ada tanda. Sampai 13 doang. Iya, ini Iya. kenapa? Ini harusnya B. Oke, ini C, ini D, ini P, ini Q, ini R ya. Oke, berarti anggota R-nya ada 6. Ada 6. K yang K. Huruf-huruf pembentuk kata juara. J, U, A, R. Nah, jadinya juar. Ada 4. 4 anggota. L. Apa tuh? Bilang genap. 2, 2, 4, 6, 10-nya ikut nggak? 10. 10-nya ikut ya? Ikut. Ada tanda garisnya. Jadi Sepuluhnya L-nya ada. Karena Berapa ada tuh? sama dengannya. Ada 5 ya? Ada 5 ya. Oke, yang M. Ini bilangan 2, prima. Oke, 3. kamu langsung boleh masukkan duanya ya. 2, Dan 11-nya ya. 2, 3, 5, 7, 11. 11 ya. Ya, jadi totalnya ada 5. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Enggak, Pak. Cukup mudah sebenarnya ya, tapi ya kamu akan menemukan Apa kesulitan. sebenarnya, Pak?
Ya, boleh. Itu N sama A itu sama dengan maksudnya apa sih, Pak? Oh, N sama dengan A. Ini. Semuanya kan ada N sama dengan itu. Artinya ini nih. Kan pertanyaan bantu Pak Asror menemukan anggota dan banyaknya himpunan. Kalau anggota itu A, buka kurung kurawal. Namanya kurung kurawal ya, bukan kurung biasa nih. Dari kata Labsco menjadi Labsco. LABSCHO itu namanya anggotanya. Banyaknya anggota himpunannya dipakai simbol N buka kurung A sesuai nama himpunannya sama dengan 7. Oh. Itu dari mana? Dari Semuanya kayak gitu dong, Pak. ya, kalau ditanyakan banyaknya himpunan. Good, Alsi. Banyaknya 7 Pak. itu dari kata Labsco ya, bukan dari kata Lab School ya. Jadi ditentukan dulu anggotanya ada berapa. Jangan sampai ada yang sama, baru kamu jumlahkan ada berapa anggota. Oke? Ya, Pak, makasih. Ya, jadi NA, NP, NQ, NR itu namanya banyaknya. Oke? Next. Himpunan kosong. Tadi tahu ya himpunan kosong ya? Bahwa himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Pas sudah bahas di awal, di sini. Ya, bahwa himpunan kosong itu ya kayak himpunan bilangan asli kurang dari 1, himpunan bilangan genap yang kurang dari 2, ya. Himpunan siswa yang kurang umurnya SMP yang kurang dari 10 tahun, itu kosong karena nggak ada anggotanya. Nah, di sini Pasal akan jelaskan lagi, himpunan kosong itu adalah tadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Kamu coba cek deh, himpunan nama hari dalam seminggu yang berawal huruf dengan Z. Ada nggak? Ada nggak? Himpunan nama hari. Ada. Senin, S. Selasa, S. Ada. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada, Pak. Berarti nggak ada. SS dari Nah, kalau nggak ada, itu namanya himpunan kosong. Kosong. Himpunan nama bulan dari setahun yang berawalan huruf L. Ada nggak? Ada. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nggak ada yang awalan huruf L. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Nggak ada. Nggak ada. Karena bilangan asli itu mulainya dari angka 1. Nggak ada yang kurang dari 1. Ini juga bilangan caca kurang dari 0. Ada. Nah, kalau nggak ada anggotanya berarti kosong. Nah, ini himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Cek dulu ya. Antara 7 dan 11. Berarti antara adanya apa enggak ada? 9 bukan. 9 itu. Nggak ada. Udah langsung 7 sama 11. Nggak ada kan? Ini kalau antara 7 dan 11, 7 sama 11-nya jangan ikut sertakan. Nggak ada tanda sama dengannya kayak tadi. Hanya kalimat antara 7 dan 11 ya. 8, 9, 10 Nggak kan? ada, Pak. Ini ada bilangan primanya nggak? Oh, nggak ada, Pak. Oh, nggak ada kan? 9 itu ganjil kan? Maka bilangan prima antara 7 dan 11 itu nggak ada anggota bilangan primanya. Hanya ada angka 8, 9, 10. Ini bukan prima nih. Ya. Bukan prima. Maka ini nggak ada anggotanya ya. Himpunan bilangan prima kurang dari 2. Nggak ada. Karena bilangan prima itu paling kecil adalah 2. Himpunan siswa SMP Lab School Cibubur yang berkurang dari 10 tahun. Nggak ada ya. Atau pastikan nggak ada yang umurnya di bawah 10 tahun. Oke, bantu Pak Asror untuk menentukan mana himpunan kosong dan bukan kosong. Yang satu, kosong atau bukan? Kosong. Ada Januari. Iya. Nama hari. Iya, hari. Jumat. Jumat. Ada. Itu Jumat. Berarti ini bukan kosong ya. Oke, himpunan siswa yang berumur dari kurang dari 10 tahun. Ini nggak ada. Nggak ada. Maka ini kosong. Himpunan nama planet pada tata surya yang berawal huruf V. Ada. Venus. Bukan, ya kan? Bukan kosong. Karena ada. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Nggak ada. Pasti kalimatnya itu lagi. Harus dihafal ya. Ini kosong ya, karena nggak ada. Iya, Pak. Himpunan nama hari dalam seminggu yang berawal huruf B. Nggak ada. Ada. Ada? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ada. Cek aja ini kosong ya. Nggak ada lagi. Nggak ada. Ini sama aja Nggak ini. mungkin lah. Himpunan SMA yang berumur kurang dari sama kayak nomor 2 ya. Sama kayak
No. Tapi ada tuh SMP, Pak. Yang nomor 2 siswa. Oh iya. Iya Pak, harus. Yang nomor 2 itu berarti bisa aja SD Ini jelas kelas ini maksudnya. Iya, ini harusnya tampil SMP ini ya. Oke, biar jelas. Ada Pak. Kemudian bilangan caca yang kurang dari 1. Ada. Nol. Ada, ini kosong ya. Ada kan, Pak? Oh iya, ada. Nol, Berarti. nol. Ada 0, Pak. Kan Oh. Caca mulainya dari 0, Pak. Berarti pasar yang ngantuk ya. Eh, Ada, yaitu 0 ya. 0. Nah, Ada lagi. Ada nol lagi itu prima. bilangan prima yang bernilai genap. Ayo, ada nggak? Ada. Nggak ada. Ada nggak? Dua. Dua. Maka bukan. Hati-hati loh. Genap kan 2 kan genap. Kemudian bilangan asli yang kurang dari 1 sama lagi kayak nomor 4. Sama kayak nomor 4. Hanya pasok kehabisan kata-kata ini. Ini sama aja. Ayo, ada nggak? Sama semua soalnya. Himpunan planet tata surya berawan huruf Y. Jupiter. Ada. Jupiter apa Jupiter sih? Jupiter apa Pak? Yu, Pak. Ada. Jupiter bahasa Indonesia. Ya? Iya sih. Kita pakainya bahasa Indonesia. Jupiter. Jupiter itu bahasa Indonesia, Pak. Jupiter pakainya. Jupiter apa Jupiter sih? Jupiter menurut Jupiter itu Bilang Jupiter. Jupiter ya. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Iya. ganjil nggak bisa dibagi 2. Nggak ada, makanya ini kosong ya. Akhirnya pasal menemukan kalimat baru. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 3. Nggak ada. Ada. Ada nggak nih? Ada. Berapa contohnya? 8. Ya good. 6, 12 ada ya. 11. Yaitu contohnya 6, 12, 12. 18. 18 Pak. 18. Ya, cukup. 18 itu 2, kalau 12 tuh 4. Ya, pokoknya Kalau gitu. 18 6. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 3, 1 ada aja ya berarti bukan ya. Oke, itu ya. Oke, terakhir sebelum pasal tutup pertemuan hari ini. Jadi kalian sudah belajar tentang apa itu himpunan, ya. Apa itu himpunan, contoh-contoh himpunan itu. Ingat ya, kalau yang bukan himpunan itu mengandung kata sifat. Yang kedua, kalian harus hafal macam-macam bilangan. Ada bilangan bulat, caca, asli, genap, ganjil, bilangan prima ya. Ingat lagi materi SD-nya. Kemudian menentukan anggota himpunan. Ingat hanya satu saja yang boleh kamu tulis kalau ketika kamu menemukan anggota yang sama. Kalau menyatakan anggota himpunan dalam bentuk notasi seperti ini, kan ada yang X-nya di antara angka nih. Kamu bacanya antara saja. Cek kalau ada garis bawahnya, tanda lebih kecilnya atau tanda lebih besarnya, angka itu dikusertakan. Ya, seperti itu. Nah, ini sama ya contohnya ya. Kemudian himpunan kosong itu himpunan tidak memiliki anggota. Cek dulu ada anggotanya apa enggak. Kalau enggak ada, berarti dia kosong. Kalau ada aja satu aja, maka dia bukan kosong karena ada anggotanya. Oke, terakhir ini himpunan semesta nih. Himpunan semesta itu mudah banget sebenarnya. Kalian tinggal mencukup kira-kira nama himpunannya apa. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Contoh, Pasok kasih contoh clue-nya 1 ya. Himpunan A itu himpunan anggotanya ada kuda, kambing, sapi, kerbau. Kira-kira nama himpunannya yang cocok dengan anggota-anggota kuda, kambing, sapi, kerbau itu Hewan berkaki 4. hewan berkaki 4. Ya, kalian setuju nggak? Setuju nggak bahwa kuda, kambing, sapi, kerbau itu disebutnya himpunan hewan berkaki 4? Iya. Setuju. Sama pemakan rumput, Pak. Itu disebut dengan himpunan semesta. Dan bisa juga bukan hanya hewan berkaki 4 saja, tapi juga pemakan rumput. himpunan herbivora. Ada juga yang herbivora, ya kan, hewan pemakan rumput. Himpunan hewan berkaki 4. Kalau herbivora itu jenis atau apa ya? Hewan yang pemakan gitu. Pemakan rumput tuh herbivora. Karnivora pemakan daging. Ya, himpunan hewan herbivora gitu aja ya.
Paham tapi ya, herbivora. Ada lagi nggak? Kira-kira? Mamalia. 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 Mamalia menyusui ya. Kira-kira ada lagi nggak? Hewan apa? Melahirkan apa sih? Melahirkan. Vivipar. Oh, vivipar. Nah, Iya. Generatif. Generatif. Iya. Menghasilkan susu nggak, Pak? Ya, boleh. Atau Kerbau ada susu ya? Ya, Ada. Mamalia, Pak. Mamalia. Mamalia udah nih, Mamalia nih. Udah ya, udah ya. Yang belum itu mamanya Rafa. Mamalia udah, Mama Rafa belum. Ya, A adalah hewan apa tadi? Hewan penghasil susu. Ada yang pernah makan susu kuda? Enggak. Minum susu sapi aja, Pak. Susu kambing udah pernah? Kambing Susu pernah. kerbau pernah, Pak. Susu kerbau udah pernah? Susu onta, Pak. Ada ya kambing etawa gitu ya? Kambing etawa ya ada ya? Susu kambing etawa gitu kan ya? Kalau Susu susu unta. kuda, susu kambing itu biasanya buat obat-obat herbal. Tapi pasti belum tahu nih susu kerbau kayak gimana nih. Ya wujudnya mah sama, cairan putih ya, cuman rasanya nggak tahu. Kayak yogurt gitu Pak katanya Pak. Yang penting jangan hewan pemakan apa nih, hewan berkaki dua, yang penting jangan gitu ya. Salah nanti. Susu sapi coklat, Pak. Ya itu mah kasih rasa. Kasih rasa. Itu dikasih rasa. Jadi jangan sampai kuda, kambing, sapi, kerbau kamu sebutnya hewan kumpulan berkaki dua ya, salah. Yang penting ini nih. Nggak bisa, Pak. Lingkupnya banyak ya, bisa disebut berkaki 4, Adalah herbivora, mamalia, vivipar, silakan bisa temukan yang lain. Nah, contohnya matematikanya nih P 2468. Ini Kalau kira-kira hewan bertulang belakang, Pak. boleh bertulang belakang. Namanya apa tuh? kebanyakan, weh. Mana aku lupa namanya apa, Pak? Vertebrata. Apa Vertebrata ya. Ya, good. Ini P. Suaranya kurang jelas, Fatih. Misalnya Pak, nggak ada persamaan ciri-ciri hewannya gimana Pak? Misalnya laba-laba sama kambing gitu. Nah, mungkin pas kelompokan hewan laba-laba sama kambing. Ada persamaannya, weh. Hidup. Laba-laba sama Pasar kambing. pasti mengelompokkan hewan yang ada ya, laba-laba sama Persamaannya sama-sama hewan. laba-laba sama kecoa lah, serangga. Ih, serangga. Laba-laba itu bukan serangga, Pak. Dia arachnida. Laba-laba Nah, bukan serangga ya, ada yang komen nih. Ya betul. Berarti yang serangga apa nih? Kecoa Sama sama ngebak aja, Pak, kecoanya. kalau kucing, kalau tikus sama ular kira-kira kumpulan hewan apa? Reptil. Reptil. Bukan mamalia, Pak. Dibeda lagi. Bukan. Vertebrata paling. Vertebrata. Kalau pasar bilang tikus sama ular hewan apa namanya itu yang merusak itu apa namanya? Apa tuh? Hama. Boleh ya? Enggak lah, Pak. Kan Rayap. kalau ular itu kan yang Ular nggak, Pak? Ular bukan hama, Pak. Secara rantai makanan, ular itu malah memangsa tikus, menghilangkan hama ya? Iya. Iya. Bagus. Masalahnya orang pada takut sih sama ular. Nah, itu. Ya, Nah, kalau ada yang ular. menyebut, Ular itu hamanya manusia. kalau ada yang menyebut tikus sama ular itu hewan hama berarti salah ya. Ya, Salah. Jelas banget Pak. Itu harus cari kesamaannya intinya ya, kalau semesta ya. Nah, sekarang ada angka nih. 2468 hewan lagi. 2468 himpunan bilangan genap kurang dari 10 ya, tahu ya? Karena kurang dari 10 kan ya sesuai dengan angka ini ya. 2468. Silakan 1359 kira-kira Q itu himpunan bilangan apa? Bilangan ganjil. Ganjil. Himpunan bilangan ganjil Ganjil. kurang dari 11 ya. Iya. Kalau pasal tulis dalam bentuk notasinya yang P itu X kurang dari 10. Boleh nggak? Boleh, Pak. Atau X kurang sama dengan 8. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Yang penting Boleh. angka 2468-nya masih Masih tercantum. Ya. Sama yang Q juga bilangan ganjil kurang dari 11. Kalau pasal tulis X
kurang dari 11 boleh ya. Karena cara baca ini kan sama dengan kalimat himpunan bilangan ganjil kurang dari 9. Iya, Pak. Ini maksudnya bilangan ganjilnya ya. Berarti kalau R, kalau password tulis, ini bilangan apa dulu nih? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Terima. Password tulis kayak gini boleh nggak? X kurang dari 19. Iya, bisa, Pak. Atau X kurang sama dengan 17. Karena 17-nya ada ya, maka kalau mau batasannya 17 kasih garis. Tapi kalau kamu pengen batasnya 19 jangan kasih garis. Seperti itu ya. Berarti kalau S, nah ini bilangan S-nya ini ya gimana silakan Pak, kalau X-nya itu gimana maksudnya gimana, Pak? Ini kan angkanya kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ini batasannya kan 17. Ya, maka ketika kamu mau ininya nggak ada garisnya, kamu jangan 17 tapi 19. 17. Tapi kalau kamu mau ada garisnya, 17 itu berapa? ya boleh 17. Jangan 19 tapi 17 aja, karena ada garisnya, 17-nya ikut. Oh iya. Ya. Nah ini S itu kan bilangan genap ya, 6. Bilangan genap. Ini 8-nya kurang 5. Nah, kelewat genapnya. 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4-nya nggak ada kan, bilangan genap ya. Kamu bikinnya antara 4 kurang X antara 18. Ini boleh nggak? Boleh ya? Karena masih mencakup angka 6, 10, 12, 14, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ya. Dari kalimat antara 4 sama 18 yang ini nih. Ya. Kemudian atau boleh nggak kalau begini? 6, ada garis bawahnya. Kemudian X, ada garis bawahnya 16. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau ada garis bawahnya, kamu ambil yang 6 sama 18. Tapi kalau tidak ada garis bawahnya, jangan ambil 6 sama 16. Tapi yang 6-nya lebih kecilnya yaitu 4. Yang 16-nya lebih besarnya yaitu 18. Seperti itu ya. Silakan, tanyakan dulu nggak? Cukup? Ding. Ya. Yang pertama, kira-kira yang A ini Ya. X-nya lebih kecil dari 6 atau X-nya atau X lebih kecil sama dengan 5. Bilangan apa? Bilangan asli. Ya, bilangan asli. Kasih keterangan ya. Kenapa nih Pastor nggak kasih keterangan, tapi udah paham ya maksudnya ya, sini ya. Senang Iya, muat. Pak. Biar lebih jelas juga. Ini kasih keterangan tetap. Jadi jangan X kurang 6, X lebih kecil sama dengan 5, tapi harus keterangannya bilangan apa? Bilangan asli gitu ya. Paham ya? Oke, yang B. Caca. Yang B bilangan apa? Bilangan caca. Bilangan caca, Pak. Bilangan caca. Caca ya. Bilangan cacanya gimana? Kurang dari 5 atau kurang sama dengan 4. Tapi kasih keterangan ini bilangan caca. Bilangan caca. Oke, yang C. Ini bilangan apa ya? Ayo, ada nggak tahu nggak? Ayo, bilangan apa? Bilangan asli. Bilangan apa tadi ada yang bilang jawab tuh? Oh ya, asli. Mati. Bilangan asli. Bilangan pangkat 2 ya? 2. Boleh. Atau bilangan asli yang berpangkat 2 ya? Ya, pokoknya bilang berpangkat lah. Kalau pangkat 2 ya. Jadi 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4 gitu ya. Jadi bilangan berpangkat 2. Oke, yang P. Bilangan apa itu? Prima. Yang kurang dari 11. Dari 11. Atau kurang sama dengan 7. Karena 7-nya ada. Jadi kalau mau pakai yang sama dengan 7. Tapi kalau nggak ada pakai 9 dari 11 ya. Ini bilangan prima. Kasih keterangannya prima gitu. Kayak kira-kira yang Q bilangan apa itu? Genap ya? Genap. Genapnya antara 4. Kurang dari. Antara dong.
kurang 14 gitu ya? 14 ya. Atau kurang 6, ada tanda stripnya, 6 ada tanda stripnya 12 gini ya. Habis itu 12. Kena. 12. Kenapa Pak Asrul kasih atau? Khawatir nanti di jawabannya di antara ini. Jadi kamu harus tahu dua-duanya, baik yang ada stripnya maupun yang ada stripnya. Boleh juga kayak gini nih. Aja, Pak. Ternyata yang gini juga boleh juga nih. Bisa juga 4 kurang X sama dengan strip 12. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Atau 6 strip X 14. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting tahu ya kegunaan dari strip sama yang nggak strip sama mana angka yang harus kamu cantumkan. Oke, yang R ya. Yang R berarti berapa tuh? 5. Ganjil. Bilangan ganjil ya? Bilangan ganjil ya? Ganjil apa prima? Ini bilangan prima dong. Prima. Yang R prima ya. Primanya antara 3 kurang dari X kurang dari 17 ya. 13. Atau 5 kurang sama dengan X kurang sama dengan 13 ya. Dengan 13. 5. Ya. Oke. Jadi itu ya tentang bagaimana cara menentukan himpunan semesta. Ya. Jadi bilangan kamu harus tahu dulu bilangan apa dan batasannya seperti ini. Oke, ada yang bertanyakan silakan. Ini udah selesai karena diagram V-nya nanti buat minggu depan. Cukup? Oke, Pak Sarus.